Assalamualaikum. Apa kabar Ananda yang solih-solihah? Mudah-mudahan senantiasa di dalam kebaikan dan kesehatan. Amin. Perkenalkan, nama Ustazah Trianemsi. Dan di samping Ustazah ini, Ustazah Retnoningsih. nah kira-kira hari ini kita mau ngapain ya Ustazah? Hari ini kita akan bercerita tentang Asma binti Abu Bakar. Nah, ada yang tahu tidak siapa itu Asma binti Abu Bakar? Apakah seorang artis? Ilmuwan muslim? Atau pejuang Islam? Nah, penasaran kan? Asma itu adalah putri Abu Bakar dan saudaranya Aisyah radhiyallahu anha. Umurnya 10 tahun lebih tua dari Aisyah. Menurut Ibnu Hisham, Asma binti Abu Bakar termasuk dalam 40 sahabat as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam dan dijamin masuk surga. Selain itu Ananda, Asma binti Abu Bakar memiliki peran besar dalam membantu sang ayah mengemban dakwah dan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ananda, Asma juga mendapat julukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam loh. Nah, ada yang tahu nggak apa julukannya? Asma mendapatkan julukan Zatun Mintaqoin, yaitu pemilik 2 ikat pinggang. Bahkan Asma juga didoakan loh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan ikat pinggangmu ini dengan 2 ikat pinggang di surga. Ananda, mengapa ya Asma dijuluki pemilik 2 ikat pinggang? Bahkan Rasulullah mendoakan beliau. Kira-kira Ustazah Nancy tahu? Nah, iya Ustazah Retno, karena Asma membelah ikat pinggangnya menjadi 2. Ikat pinggang yang pertama ia gunakan untuk mengikat dan mengangkat perbekalan yang akan dia berikan kepada Rasulullah dan ayahnya Abu Bakar ketika hijrah ke Madinah. Ikat pinggang yang kedua ia gunakan sebagaimana perempuan pada umumnya. Nah, Asma adalah sosok wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga wanita yang pemberani, sabar, dermawan, dan memiliki kedudukan yang mulia dalam menjalankan kehidupannya yang penuh dengan ujian dan dengan perekonomian yang sangat kekurangan. Ayo, masih penasaran kan bagaimana kisah Asma binti Abu Bakar selanjutnya? Nah, mari kita simak bersama. Baik, kita lanjut ceritanya ya. Asma binti Abu Bakar menikah dengan salah seorang sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Siapakah dia? Dia adalah Zubair bin Awam. Asma tinggal bersama suaminya dalam keadaan yang serba kekurangan. Mengenai hal ini, Asma pernah menceritakan, "Aku dinikahi oleh Zubair yang tidak mempunyai harta apapun, baik uang maupun barang apapun atau suatu apapun, melainkan kudanya." Meskipun Asma hidup serba kekurangan, ia tetap bersabar menjalani hidupnya bersama Zubair. Bahkan Asma tetap membantu sang suami dalam merawat kudanya. Sifat sabar Asma ini tidaklah sia-sia Ananda, karena
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 10. Yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Masya Allah Ananda, itulah balasan bagi orang-orang yang bersabar. Asma diilhami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat baik, amal baik, kekuatan akal, dan sifat kedermawanan pada dirinya. Nah, sebagaimana diriwayatkan dari Qasim bin Muhammad, aku pernah mendengar Zubair berkata, tidak pernah aku melihat wanita seorang pun yang lebih murah hati dari Aisyah dan Asma. Meskipun Zubair dalam keadaan yang serba kekurangan, tetapi Asma selalu tetap memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, Ananda, ada lagi loh pesan Asma kepada keluarganya. Dengarkan baik-baik ya. Nah, pesan Asma adalah berinfaklah dan bersedekahlah. Jangan menunggu sampai ada kelebihan. Jika kalian menunggu sampai adanya kelebihan, maka kalian tidak akan memiliki kelebihan apapun. Namun, jika kalian bersedekah, maka kalian tidak akan pernah kekurangan. Nah, itu tadi pesan Asma untuk keluarganya. Murah hati sekali ya Asma. Selain itu, Asma juga taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berpuasa dan sholat malam. Suatu hari, Zubair ingin menemui Asma. Pada saat itu, Asma sedang berdoa dan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, karena terlalu lama, Zubair pun pergi ke pasar. Pada saat kembali ke rumah, ia mendapati sang istri masih menangis, berdoa dan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah sekian lamanya menjalani kehidupan dengan penuh suka dan duka bersama Zubair, akhirnya di bulan Jumadil Ula, tepatnya di tahun 73 Hijriah, Asma pun meninggal dunia. Beliau menjadi salah satu wanita yang dijamin masuk surga karena ketaatannya, kesabarannya, dan kedermawanannya. Masya Allah, mulia sekali ya sifat-sifat yang dimiliki oleh Asma binti Abu Bakar. Ustazah berharap Ananda dan kita semua bisa meneladani sifat-sifat dari Asma binti Abu Bakar. Amin. Jadi, dari kisah Asma binti Abu Bakar, hikmah yang bisa kita petik dan kita contoh adalah: pertama, kita harus taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian dalam kehidupan. Seperti yang dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar, beliau sangat sabar dalam menghadapi kehidupannya yang penuh dengan ujian. Yang ketiga, selalu memberi dan bersedekah dikala berkecukupan maupun kekurangan, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 134, yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di kala lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, itu dia beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Asma binti Abu Bakar. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.